Selamat pagi mahasiswa semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Di sini saya sehat, kalian sehat, maka kuliah akan berjalan dengan lancar ya. Sekarang saya share untuk mata kuliah bab 3.2 ya. Nah, otomatis dengan kita menginjak bab 3.2 ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bab sebelumnya itu harus sudah paham ya. Kalau di sini saya beri nama Hamiltonian Circuit atau sirkuit Hamilton, ini sebenarnya lanjutan dari kemarin kalian belajar yang namanya Euler Circuit, ya seperti itu. Jadi kalau saya punya sebuah graf, ya ini sebagai pengantar, saya punya sebuah graf, katakan graf begini dan graf begini misalnya ya. Nah, gini, oke. Nah, atau mungkin saya tambah lagi ada perpotongan ke sini ya. Nah, kalau saya kemarin menyebutkan Euler, ya Euler, itu berarti kalian akan berpikir bahwa apa itu Euler, ya. Nah, Euler nanti tetap dibagi dua sama dengan Hamilton juga. Ada Euler circuit, ya, ada Euler patch. Oke. Nah, keduanya apa bedanya? Kalau Euler patch itu tidak dimulai dan diakhiri titik yang sama, kalau sirkuit dimulai dan diakhiri titik yang sama. Itu hanya bedanya di titik awal dan titik akhirnya, ya. Itu sama-sama Euler. Arti dari sirkuit sama patch. Nah, apa yang dimaksud dengan Euler? Di sini kalau Euler berarti kalian melewati edge-nya, jadi ini edge 1, katakan ini edge 2, ini edge 3 gitu ya. Yang ini edge 4, ini edge 5 misalnya. Maka di sini artinya bahwa edge-nya itu dilewati satu kali saja. Vertex boleh berulang-ulang. Jadi vertex boleh berkali-kali. Oke? Itu. Jadi kuncinya di sini edge satu kali. Ya. Maka ketika nanti saya punya misalnya Euler circuit gitu ya, otomatis kalau misalnya saya punya graf ini bisa enggak saya lalu di sini kembalinya lagi di sini ya. Kita coba misalnya saya lewat ke sini, saya lewat ke sini, saya lewat ke sini, saya lewat ke sini gitu ya. Nah, kalau saya lewat ke sini lagi berarti saya mengulangi lagi. Itu enggak boleh gitu ya. Jadi kalian harus tahu bahwa sirkuit Euler sama patch itu adalah edge-nya satu kali. Ya, nah kemarin kan sudah diajari bagaimana mencari dia supaya satu kali, ada yang derajat genap gitu ya, ada yang derajat ganjil kayak seperti apa itu dibaca lagi. Itu Euler ya. Nah, dengan cara yang sama itu sekarang kita bicara tentang Hamilton. Jadi yang ini menemukan Euler, yang ini yang menemukan adalah Hamiltonian. Hamilton ya, seperti itu. Oke. Ini juga sama nanti punya sirkuit ya, juga punya Hamilton patch gitu ya. Nah, apa bedanya dengan Euler? Ya, bedanya adalah yang ini vertex-nya tepat satu kali, vertex yang satu kali. Ya. Nah, sedangkan yang ini edge-nya boleh berkali-kali gitu. Jadi yang penting adalah yang ini ya, yang edge, yang ini adalah yang vertex. Oke. Nah, caranya menghafal seperti apa? Ini kan Hamilton, hamil gitu ya. Orang hamil itu apa yang buncit? Apanya yang buncit? Perutnya. Ya, perutnya ya. Nah, perutnya bunyit itu anggaplah sebagai titik ya. Titik itu apa di dalam graf? Titik itu sama dengan vertex ya. Jadi kalau kalian bicara tentang Hamilton, nah itu adalah ingat pada ibu hamil perutnya buncit itu dianggap titik. Jadi titiknya dilewati satu kali ya. Berarti apa? Euler yang edge-nya yang satu kali gitu cara menghafal. Ya, takutnya nanti ketika ujian saya menyebutkan ini Hamilton ada permasalahan gini. Nah, penyelesaiannya adalah sebenarnya menggunakan Hamilton yaitu vertex tepat satu kali kayak gitu ya. Ini hanya sekedar untuk ilustrasi bagaimana cara menghafal konsepnya ya. Paham ya? Jadi vertex-nya yang satu kali. Nah, otomatis karena vertex-nya satu kali, edge-nya ya edge-nya boleh tidak dipakai berkali-kali, boleh dipakai sekali misalnya gitu, selama vertex-nya satu kali. Demikian juga dengan edge ya, kalau edge-nya satu kali, vertex-nya dilakukan berkali-kali juga boleh ya, seperti itu. Oke, nah itu. Jadi cara penulisannya nanti kalian tidak perlu yang edge ini ya, tidak perlu kalian menuliskan vertex-nya. Jadi misalnya edge saya punya edge 1, edge 2, edge 3, edge 4 gitu ya. Tidak perlu katakan ini A, B, C seperti walk kemarin ya. Nah, karena definisinya adalah walk tadi itu. Jadi tidak perlu misalnya A, E1, B, E2, C. Nah, itu kalau seandainya hanya dilihat vertex-nya saja, terus kemudian tanpa dilihat
edge-edge-nya yang lain, ya. Itu jadi edge-nya yang ini edge-nya boleh tidak ada sama sekali, ya. Oke. Tergantung pada bentuk grabnya sih, ya. Tapi biasanya ini 1-2 kali atau 1-2 kali untuk ini. Oke. Oke, ini adalah sekedar untuk mengingat sekarang Hamiltonian circuit, ya. Yaitu suatu Hamiltonian circuit adalah apa? Close walk. Nah, kalau kemarin close walk adalah apa? Ya, kalian melewati sebuah jalan di mana dia kondisinya tertutup, artinya dia kembali lagi pada titik awal, ya. Nah, jadi yang menjalani setiap vertex, nah ini ya kalimatnya ya, vertex tepat 1 kali serta diawali dan diakhiri pada vertex yang sama, ya. Jadi artinya sama. Oke. Nah, pada gambar A, Hamiltonian circuit ditunjukkan dengan arah anak panah yang diawali dari vertex V. Jadi misalnya vertex V di sini ya, diawali oleh vertex V. Nah, kalian perhatikan, ini tidak semuanya edge-nya dilewati, tidak semuanya ya. Jadi contohnya misalnya sekarang saya suruh menyebutkan saya punya ini ya, saya punya apa namanya? 2 grab A dan B ini ya. Tunjukkan apakah dia sirkuit Hamilton ya. Nah, ini boleh kalian beri nama V1 misalnya, terus kemudian lewat sini V2 gitu ya tulisannya, terus kemudian V3 tanpa menyebutkan edge-nya. Jadi saya punya sirkuit Hamilton untuk A adalah apa? V1, V2, V3 gitu ya. Terus V4 kalau seandainya saya beri nama V4, terus kemudian ini V5, ini V6 gitu ya, ini V7 dan ini V8 dan kembali lagi ke V1. Jadi dari sini ke V8 kembali lagi ke V1. Berarti ini namanya sirkuit ya. Kalian lihat lintasannya yang saya pakai mana? Ini saya pakai, 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 ini saya pakai. Ada enggak yang dipakai dan yang enggak dipakai? Ya. Ada ya. Jadi yang tidak dipakai adalah ini dan ini. Jadi tetap boleh ya. Seperti itu, yang jelas adalah vertex tepat 1 kali kecuali pada titik awal dan titik akhir ya. Demikian juga soal nomor B ini pun juga sirkuit Hamilton ya. Kalian misalnya mulai dari mana terserah, misalnya mulai dari sini ya, lewat sini, lewat yang dihitam-hitami semua ya, sampai lagi kembali ke sini lagi. Oke. Itu sirkuit Hamilton, vertex dilewati tepat 1 kali. Sedangkan yang tidak dihitami tebal ini, gambar B, itu berarti tidak dilewati, tidak apa-apa. Ya, jelas sampai sini? Oke, kalau jelas sekarang, jika pada suatu grab G dengan N vertex terdapat sirkuit Hamilton, maka jumlah sisi penyusunnya adalah juga sebanyak N. Nah, ini sebagai kunci teorema. Jadi untuk ngecek bahwa kalian itu sudah betul atau enggak, apa namanya, sirkuit Hamiltonnya gitu ya. Jadi kalau kalian punya N vertex ya, di mana dia itu merupakan sirkuit Hamilton, maka jumlah sisi penyusunnya penyusunnya adalah juga sebanyak N vertex ya. Kita lihat tadi vertexnya ada berapa ini? Vertexnya ada 8 ya. Nanti kan contoh 1 ya, vertexnya ada 8. Nah, edge-nya yang dilalui berapa? Ya. Edge yang dilalui adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga gitu. Ya. Jelas ya? Itu ketika kalian punya kondisi ada teorema seperti ini ya. Jadi nanti ketika keluar ujian pun juga tidak semua menghitung ya, semua adalah ada yang menggunakan konsep pemikiran-pemikiran seperti ini, menggunakan teorema-teorema yang ada atau definisi-definisi yang ada. Gitu ya. Nah, berikutnya sekarang kondisi perlu dan cukup ya. Sebentar ini saya naikkan dulu. Kondisi perlu dan cukup yang bagaimana agar graf G terhubung mempunyai sirkuit Hamilton. Ya. Nah, kondisi seperti apa? Ini dikemukakan pertama kali oleh ahli matematika Irlandia yaitu Sir William Rowan Hamilton ya pada tahun 1859. Terus dan sampai sekarang belum terjawab ya. Jadi kalimat ini belum terjawab. Nah, siapa tahu nanti ada yang menggantikan adalah Alexandro Ferdinand misalnya ya. Nah, itu yang menemukan untuk menjawab ini tadi pertanyaan ini. Siapa tahu ya. Nah, sekarang kita masuk Hamilton patch. Tadi sirkuit, ini patch ya. Patch itu berarti apa? Tidak diawali dan diakhiri pada titik yang sama atau vertex yang sama ya. Nah, sedangkan namanya Hamilton berarti kayak tadi juga vertexnya tepat 1
kali saja, ya. Jadi pengambilan sebuah sisi pada sirkuit Hamiltonian akan menghasilkan sebuah Hamiltonian patch, ya. Jadi begitu kalian lewati aja satu sisi aja diambil, terus kemudian kalian baca vertek-vertek berikutnya, nah itu sudah menjadi patch, ya, selama verteknya semua sudah dilalui, ya, seperti itu. Nah demikian juga dengan Euler kemarin ya, kalian boleh verteknya berkali-kali, tapi edge-nya itu tetap semua satu kali. Semua harus diinikan, ya, semua harus dilalui. Tidak boleh ada yang satu tidak, ada satu tertinggal tidak boleh, ya. Jadi untuk grab G yang tidak mempunyai loop dan sisi paralel dengan n vertex akan mempunyai Hamiltonian patch dengan panjang n-1. Jadi kalau tadi itu tidak punya loop seperti soal yang ada di sini kan, kalau di sini kan ada loopnya ya. Ini adalah loop ya, sedangkan yang ini adalah parallel edge ya. Nah, gitu. Ini parallel edge karena ini ada ya. Jadi sekarang kalau seandainya kondisinya adalah grab yang tidak mempunyai loop dan sisi paralel dengan vertex, n vertex akan mempunyai Hamilton patch-nya dengan panjang n-1. Ya, panjangnya itu seperti apa? Misalnya saya punya vertex ini ya. Nah, ini misalnya ini panjang yang pertama, ini panjang yang kedua. Jadi saya punya 3 vertex ya, ini 3 vertex. Saya punya 2 edge, panjang sisinya atau panjang edge-nya itu sama dengan 2 kayak gitu. Ya. Nah, jadi sekarang coba kalau kalian saya suruh menentukan Hamiltonnya, misalnya saya punya vertex-nya ABC, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau saya punya 3 vertex, saya punya n vertex, maka yang terjadi apabila tidak ada loop maupun sisi paralel, jumlah panjangnya berapa? Ternyata ada 2, betul? Ya, jadi ini pun juga teorema. Jelas ya? Jadi kalau tidak ada loop dan tidak ada sisi paralel. Ya, sedangkan kalau misalnya ada loopnya, ini ada loop, ini juga ada loop, ini ada loop, ya tidak bisa menggunakan ketentuan ini, ya seperti itu. Oke, karena kita menyebutkan vertex semuanya aja lewat A, B, C itu sudah ketemu merupakan Hamilton patch tanpa melalui apa ini? Tanpa melalui apa namanya? Loopnya. Atau misalnya saya punya paralel di sini, tanpa melalui paralelnya pun juga saya sudah bisa menyebutkan Hamiltonian patch-nya. Oke ya, jadi tidak berlaku hukum ini kalau ada loop dan paralel. Nah, berikutnya pada graf lengkap dengan n vertex itu berlaku kalau derajat setiap vertex-nya itu adalah n-1, jumlah sisinya adalah sekian. Nah, itu sama seperti tadi ya. Kalian nanti akan bisa membuktikan, nanti coba dipelajari sendiri ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan graf lengkap? Masih ingat sebelum-sebelumnya? Graf lengkap itu adalah setiap derajat vertex-nya, ya setiap vertex-nya memiliki apa? Keterhubungan ke vertex-vertex yang lain, yaitu derajat lengkap, graf lengkap. Ya. Nah, sehingga derajat setiap vertex-nya apabila jumlahnya n-1, maka jumlah sisinya adalah n kali n-1/2. Nah, pada graf lengkap dengan n vertex terdapat n-1/2 edge, ya, disjoint Hamilton circuit. Nah, ini harus ingat lagi kemarin apa itu edge disjoint Hamiltonian circuit. Jadi edge disjoint-nya sama, tapi di sini posisinya adalah yang Hamiltonian circuit ya, yang vertex-nya tepat satu kali. Nah, jika n bilangan ganjil, nah ini ya, maka dia akan terdapat sekian edge ini. Oke, itu nanti coba dipahami ya. Jadi kalau mulai sudah ke babak menjelang UTS apalagi nanti UAS gitu ya. Nah, kalian sudah harus mulai kritis ya, enggak terus dikasih tahu terus ya, tapi diingatkan. Ini posisinya saya ingatkan. Oke, nanti dicek. Berikutnya pengaturan tempat duduk, ada yang dengan cara apa namanya pakai statistik boleh gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan cara grab ya. Di sini misalnya saya punya 9 anggota suatu klub bertemu setiap hari untuk makan siang ya. Ada 9 anggota ya. Pada sebuah meja bundar, mereka memutuskan untuk duduk bersebelahan dengan orang yang berbeda setiap kali makan. Jadi artinya ketika dia mau makan, nah saya tempat duduk saya sebelah saya harus berbeda lagi. Saya duduk lagi akan harus berbeda lagi. Nah itu pertanyaannya ada berapa pengaturan yang mungkin? Ya seperti itu. Jadi di meja bundar di sini katakan ada orang 1, orang 2, orang 3 sampai orang ke-9 gitu ya. Nah dia selalu menetapkan bahwa kalau saya duduk di sini ya bersebelahan maka saya akan bersebelahan dengan orang yang berbeda ketika saya makan berikutnya.
ketika berbeda setiap kali makan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gambar berikut itu bisa menunjukkan dua cara pengaturan yang berbeda. Tapi sebenarnya pada kenyataannya itu bisa terdapat beberapa pengaturan yang lainnya. Ini contohnya ada ya. Jadi misalnya ada 9 orang duduk di meja bundar gitu ya, ini kursinya yang apa namanya? Yang garis-garis itu menunjukkan posisi bahwa dia bersebelahan ya. Nah, ini beberapa pengaturan pada setiap problem. Pengaturan yang pertama seperti garis lurus ini ya. Nah, ini kan berarti orang, katakan orang ke-9 duduk di sebelahnya siapa? Sama orang 1 sama orang 8. Saya orang 1 duduk dengan siapa? 2 dan 9. Demikian seterusnya. Ini adalah pengaturan pertama, ya. Sedangkan pengaturan yang kedua adalah yang pakai putus-putus ini, ya. Jadi kalau 9 ini gitu ya, saya duduknya dengan apa? Dengan cara katakan ini saya atur bahwa meja saya 9 ini orang ke-9 ini adalah berdekatan dengan 6 sama berdekatan dengan 3. Ini berdekatan tidak harus kalau dalam Grab ya, berdekatan tidak harus jaraknya dekat seperti ini, tapi terhubung seperti ini sudah menunjukkan ada apa? Bersisian ya, seperti itu. Oke. Jadi pengaturan yang kedua adalah membentuk seperti ini ya, titik-titik, ini titik-titik gitu ya dengan 4 sama 6. Nomor 1 dengan siapa? Dengan 8 sama dengan 3. Demikian seterusnya. Pertanyaannya, ternyata apakah ada yang lain caranya? Ada gitu. Seperti ini sekarang, pengaturan yang lain mulai dari satu itu dengan apa namanya? Bolpen merah ya, 1 itu dengan 7. Nah, ya. Yang tadi kan tidak berbeda kan, tadi 1 sama 8 sama 1 sama 3. Sedangkan yang garis lurus 1 itu berdekatan sama 9 sama 2, beda lagi ya. Jadi 1 bisa sama 7, 1 bisa sama dengan 9. Jadi tempatnya adalah satunya 9 tapi yang lainnya 7 gitu. Demikian juga dengan apa? 1 dengan 7 ya, pengaturan yang lain, terus kemudian 7 dengan 9. Nah, ini 7 dengan 9 gitu ya. Dan seterusnya kalian coba hubungkan sendiri. Terus 9 sama 5, mana 5? Nah, 5 di sini ya. Seperti itu, oke? Nah, terus apa yang dilihat ini? Verteknya ya, cukup sekali ya. Nih, jadi 1 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 3, gitu, 8 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 4, ya, 2 ke 4, 4 ke 1. Nah, ternyata banyak ya. Nah, dengan cara yang lain kalian juga bisa demikian, oke? Begitu. Jelas ya? Nah, nanti dicoba lagi kalau kalian masih penasaran, ada enggak ya pengaturan yang lain yang bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, silakan dicek. Oke. Nah, berikutnya adalah dengan mencari edge disjoint Hamiltonian circuit. Jadi ini diberikan rumusnya sama si Hamiltonian circuit ini ya, sama Hamilton. Kalau ada edge disjoint ya, edge disjoint itu adalah tidak saling terhubung ya. Jadi misalnya tadi kayak gini misalnya sebelumnya kan 9 sama 7 ini tidak terhubung. Ya, terhubungnya adalah 9 itu pada 8 sama pada 1 kalau kasusnya yang lurus gitu ya, yang hitam garis hitam. Nah, jadi kalau saya punya N sama dengan 9, ya, terdapat 4 macam pengaturan. Tadi sudah disebutkan ada garis putus, garis lurus, sama ada yang disebutkan di bawah 2 tadi. Ya. Jadi secara umum apa? Untuk N orang, jumlah pengaturan yang mungkin adalah apa? Kalau N-nya gasal, 9 itu gasal apa genap? Gasal. Gasal ya. Jadi kalau N gasal, maka jumlah pengaturannya adalah seperti ini. Coba dicek ya. N9, 9 dikurangi 1 berapa? 8 dibagi 2, 4. Ternyata betul kalau tadi N-nya 9. Ya, gitu. Kalau sekarang saya punya N genap. N genap berapa? N genap misalnya 8 ya. 8 berarti saya akan punya 8 dikurangi 2, 6 sama dengan 2, dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kayak gitu. Ya, mudah sekali gitu ya. Nah, ini tapi orang tidak akan yakin ya, pasti orang akan menggambarkan saya seberapa macam ya. Nah, ini sudah disediakan rumus. Jadi sebenarnya rumus itu apa gunanya rumus itu apa? Yaitu untuk memutus ya, memutus orang dengan menyelesaikan dengan cara coba-coba. Trial and error itu contoh itu artinya ya Hamilton apa namanya rumus itu, formula atau rumus itu adalah untuk membantu orang tidak menggunakan trial and error. Ya, seperti itu. Oke.
Berikutnya ya, permainan bentuk yang lain. Ini namanya ikosia. Ya, ikosia itu adalah seperti ini gambarnya ya. Saya punya ini dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya sama. Kalian saya suruh menentukan berapakah bentuk sirkuitnya. Cari sirkuit Hamiltoniannya gitu ya, atau cari sirkuit patch Hamiltoniannya atau Hamiltonnya ya. Ini dan ini ya. Oke, itu nanti kalian tinggal coba bermain ya. Nah, ini bentuk ikosia ya, disebut ikosia. Nah, ada lagi yang bentuk yang lain ya. Nah, ini sudah diberikan jawabannya juga ya. Pada permainan ini pemain harus menemukan sirkuit Hamilton ya yang dimulai dengan 5 huruf awal. Misalkan diberi huruf awal B, C, P, N, M ya. Jadi B, C, P, N, M. Jadi sini ya. Mana B, C, P, N, M. Nah, ini B, C, P, N, M ya. Misalnya dilewati ini. Maka pertanyaan berikutnya adalah, maka pemain harus melengkapi sirkuit Hamiltonnya, terdapat tepat dua sirkuit Hamilton, yaitu ini dan ini. Nah, itu tugas kalian nanti. Ya, tugas kalian ketika akan menyelesaikannya. Kembali lagi, berapakah jumlah verteknya? Ganjil apa genap? Nanti gunakan rumus yang ini tadi. Oke, paham ya? Silakan dicek sendiri. Nah, sekarang bentuknya adalah night tour. Ya, apa night tour itu? Biasanya dipakai untuk permainan catur dengan menggunakan penelusuran langkah kuda. Kuda itu jalannya apa? Ya, kuda itu jalannya adalah di dalam catur bentuknya L. L-nya apa? Yaitu titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini, gitu ya. L-nya boleh gini, betul? Ya, boleh titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Titik ini menunjukkan petaknya ya, kotaknya ya. Kotak ini namanya petak ya, ini petak atau kotaknya ya. Bisa juga tidur seperti ini ya. Bisa juga tidur seperti ini gitu kan? Ya. Nah, bisa juga yang lain ada enggak? Ada bentuknya seperti ini ya, satunya lagi bentuknya gini, satunya lagi gini, satunya lagi gini gitu ya, banyak macam. Oke. Oke, itu jalannya kuda. Sekarang langkah kuda dalam papan catur itu bisa ditunjukkan seperti ini ya. Jadi kalau saya punya kudanya di sini, maka panah yang ada di sini artinya menunjukkan L tadi ini. Titiknya kalian nyebutkan langsung punya grab ke sini gitu ya. Tidak perlu jalannya L ini ini ke sini bukan. Yang dibaca adalah titik awal dan titik akhirnya. Ya. Di sini pun juga merupakan apa? Merupakan jalannya kuda ya. Jadi karena dari sini sehingga patch-nya adalah ini ya. Ini adalah sini slide. Oke. Demikian seterusnya ini bisa gitu ya karena lewat sini, ini karena lewat sini, ini karena lewat sini, yang ini, yang ini, yang ini gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Ini kebetulan caturnya kalau ukurannya 5 kali 5. Nah, catur yang sesungguhnya ukurannya berapa? Wah, William Rowan Hamilton. Wah, langsung berganti nama ini. Ayo silakan William Rowan Hamilton. 8 kali 8? Iya, berarti udah pernah main catur ya. Sering. Langsung ganti nama. Ini habis ini ada ini ya. Ada selamatan, istilahnya syukuran, berganti nama. Oke, kaget saya pikir ada seorang yang bangkit dari Sir William. Oke ya, jadi sekarang jika disediakan papan catur dengan ukuran tadi 4 kali 4, misalnya 4 kali 4 seperti ini ya, ini supaya untuk mendapatkan rumusnya ya, 4 kali 4. Perjalanan kuda dapat digambarkan dengan grab yang setiap sisi pada suatu titik menunjukkan kemungkinan langkah kuda yang dapat dilakukan. Jadi saya punya sisi ini gitu ya. Nah, ini berikutnya ini adalah sisi ini ya, ini sisi kan. Satu garis yang menghubungkan dua titik kan namanya sisi atau edge ya. Berarti ini dengan ini ada, terus ini dengan ini ada gitu ya, berarti terhubung. Terus apa namanya berikutnya lagi terus jalan semua ya. Nah, ini dilalui ya, dilalui semua. Oke. Nah, berikutnya adalah dengan percobaan ternyata tidak dapat ditelusuri dari langkah kuda yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Dengan syarat setiap titik dikunjungi 1 kali. Tadi ya, setiap titik dikunjungi 1 kali. Karena kita kan bicara Hamilton, vertex 1 kali. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jumlah kotak catur yang gasal, misalnya 5 kali 5, tadi kan 4 kali 4. Ya, 4 kali 4 ternyata dapatnya apa tadi? Ya,
Dapatnya adalah percobaan ternyata tidak dapat ditelusuri kalau ukurannya genap 4x4 ya. Nah, kuda yang berawal, tapi sirkuit ya ini ya yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Ya. Sekarang kalau 5x5 bagaimana? Pada gambar berikut ditunjukkan penelusuran langkah kuda pada, jadi ini pertanyaan ya, kalian nanti cek sendiri. Ini kan 5x5 sebenarnya sudah di ini, tapi cuma ini tadi bacanya apa? Kalau kudanya di sini ya, dia bisa mempunyai banyak cara. Berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia punya 8 cara. Nah, kalau seandainya tadi semua titik di sini, kalau kudanya di sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu ya, bisa ke sini gitu ya. Nah, bisa ke sini juga. Nah, itu berarti dia bisa punya jalan ya. Itu lakukan untuk 5x5 ya. Jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan jumlah kotak 5x5? Nah, ini masih ditanyakan. Coba dicek lagi. Ya. Sekarang yang saya berikan adalah bagaimana kalau langsung sesuai dengan caturnya, ukurannya adalah 8x8. Nah, penerusan ini berangkat dari posisi kotak pertama dan kembali pada posisi yang sama dengan semua kotak dilalui satu kali saja. Kotak itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan vertex ya. Karena begitu saya punya satu kotak itu artinya satu titik awal di sini atau diakhiri nanti ya. Itu kotak atau titik atau vertex itu berarti Hamilton ya. Nah, ternyata jadinya seperti ini. Katakan ini kudanya di sini gitu ya. Jalannya terus ke sini, jalannya ke sini, jalannya ke sini, jalannya ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya ya. Nah, ternyata kalian lihat ya. Kalau kalian berada di sini, langkahnya pertama di sini, maka ini adalah langkah pertama. Langkah keduanya adalah ke sini, berarti ini diberi nomor 2 ya. Terus kemudian langkah ke sini ini nomor 3 ya. Terus berikutnya lagi langkah 4 ke sini ya, ke sini ini langkah 4 saya beri nama nomor 4. Seterusnya saya punya langkah 5, langkah 6, langkah 7 ya. 5-nya ke sini, 6-nya ke sini, 7-nya ke sini. Demikian seterusnya akhirnya saya punya berapa di sini? Punya 60 langkah. Ya, sorry. Punya berapa? 64. 64 ya, 64 langkah. Oke, yang terakhir ya. Nah, sekarang uniknya ya, ini uniknya. Ternyata hal yang amat menarik adalah diperoleh bujur sangkar ajaib dengan jumlah setiap baris atau kolomnya sama 260. Ini ya. Nah, ternyata dia bisa ini. Coba kalian hitung 50 tambah 11 pakai kalkulator ya. 61 tambah 24, 85 tambah 63, 148 tambah 14, 162 tambah 37, 199 tambah 26 berapa? 225 tambah 35 260 loh. Kalian melakukan hal yang sama untuk kolom ya, untuk kolom juga sama. 83. Ini ke sini 93, ini ke sini 154, ini ke sini 190 100 200 ya. 202 ya. Kita tambah ke sini 261. Berikutnya saya salah jumlah ya. Salah, Bu. Ini 73 ya, sejak dari awal ya. 73 berarti 83, 144. Nah, 192, ini berarti 251 ya. Ini 257, nah 260. Ternyata sama. Nah, ini adalah sebuah keajaiban ya, enggak tahu keajaiban atau apa gitu. Yang jelas setelah dilakukan kayak gini ini tadi ternyata bertemulah ini. Oke. Jadi sekarang kalian bisa lihat kalau kalian saya suruh menyebutkan bagaimanakah bentuk Hamiltonian sirkuitnya apabila seperti ini. Ketemu enggak? Ya kalian lihat tadi, ketemu enggak berikutnya. Di langkah ke-63 mana langkah 64 ya ini ya terakhir ya. 64 ternyata juga L lagi kan ke 1. Berarti ini sirkuit Hamilton. Ya, di langkah terakhir kembali ke awal lagi dimulai di sini ternyata kembali. Oke. Nah, nanti kalau kurang kerjaan, kalian coba dengan langkah 1 misalnya di sini gitu ya, yang terjadi seperti apa. Langkah 1 di sini kayak seperti apa. Oke, kayak gitu. Oke ya. Nah, jadi nanti kalau betul, maka jumlahnya baris dan kolom tetap sama. Ya, ini tidak hanya baris pertama atau kolom pertama loh ya, setiap, ini namanya setiap. Nanti setiap itu ada semuanya. Ya, hebatnya seperti itu. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke teori GE direct
ya, direct and ore ya. Nah, apa itu? Yaitu ada dua ini maksudnya ya, teori ini dan teori ini ya. Ini tahun 52 dan berikutnya tahun 60 ya. Syarat perlu agar sebuah graf itu sederhana dengan n vertex-nya itu lebih besar dari sama dengan 3 akan mempunyai Hamiltonian sirkuit jika derajat setiap vertex-nya lebih dari ini. Ya. Jadi nanti kalau saya punya permasalahan, kalian cek n-nya itu lebih dari sama dengan 3 vertex-nya gitu ya. Nah, apabila dia itu mempunyai Hamilton sirkuit itu kalian bisa enggak perlu enggak perlu dicek satu-satu tapi pakai rumus ini ya. Jadi jika derajat setiap vertex-nya itu ada yang setengah lebih besar dari setengah n, jadi misalnya kalau saya punya n sama dengan 4 ya. N sama dengan 4 berarti 4 dikali setengah sama dengan 2. Berarti derajat kalau akan mempunyai Hamiltonian sirkuit jika derajat setiap vertex-nya harus lebih besar sama dengan 2. Itu baru bisa punya sirkuit Hamilton. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga kalian nanti buat contoh sendiri ya. Nanti kalau misalnya saya membuat soal dengan menggunakan teori GE direct ini ya. Nah, kalian saya suruh cek apakah dia punya sirkuit Hamilton. Kalian ceknya pakai ini ya, seperti itu. Cek juga dengan menggunakan teori Ore misalnya. Kalian juga cek lagi. Nah, apa itu teori Ore? Yaitu syaratnya harus apa? Sama ya, n-nya lebih besar sama dengan 3 akan mempunyai Hamiltonian sirkuit jika untuk setiap pasangan non-adjacent vertex V dan W itu berlaku derajat untuk V dan derajat untuk W itu selalu lebih besar sama dengan n. Nah, kasus apa ini? Non-adjacent vertex, yaitu kasus graph yang bipartit. Ya, graph bipartit itu kan misalnya tadi yang selalu ini saya berikan contoh, kalau saya punya rumah 1, rumah 2, rumah 3 kan tidak saling berhubungan, tapi saya punya air, listrik, gas gitu ya, punya berhubungan. Nah, ini ada, ini ada, ini ada gitu ya. Nah, berarti nanti kalian lihat derajat vertex untuk derajat ini sama ini berapa. Itu pakai Ore ya. Kalau ternyata memenuhi syarat seperti ini dengan n sekian, dia derajatnya jumlahnya sekian, maka dia akan punya Hamilton sirkuit kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini untuk menjelaskan kedua teori direct dan Ore tadi digunakan gambar graf sederhana seperti ini ya. Untuk graf pada gambar A mempunyai n sama dengan 6 ya. Jadi vertex-nya sama dengan 6. Terus kemudian derajat vertex-nya setiap ini ada 3 ya. Jadi ini ada 3 semua ya, ada 3. Oleh karena itu graf ini adalah Hamiltonian menurut teori direct. Tadi kan ketentuannya kalau ininya 6 ya, n-nya 6 maka derajat vertex-nya adalah berapa? 6 kali setengah lebih besar sama dengan 3. Karena ini lebih besar sama dengan tadi kan sama dengan 3, berarti masuk direct-nya. Nah, ini terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah tuliskan sebutkan Hamiltonian sirkuitnya. Jadi kalau kalian nyebutkan berarti ini katakan saya beri nama A gitu ya. Saya beri nama, kok jalan sendiri? Sebentar, jalan sendiri tiba-tiba. Ini bukan jalangkung ini ya. Jadi misalnya gini, jadi kalian kalau mau nyebutkan, ya terserah nyebutkannya adalah ini perjalanannya. Misalnya vertex A ke vertex B, ke vertex D, ke vertex C, ke vertex E, ke vertex F. Ya, misalnya gitu. Nah, ini terus kan kalau seandainya saya saya harus punya Hamiltonian circuit, berarti kan harus kembali lagi ke A ya. Nah, ini berarti misalnya nanti ini jawabannya kalau diawali oleh A, ini juga diakhiri oleh A ya. Nah, kalau edge itu boleh ya, edge itu boleh dilewati berkali-kali. Yang tidak boleh itu adalah B-nya dilewati berkali-kali. Jadi contohnya misalnya gini, saya sudah punya F gitu ya, terus kemudian saya sebutkan lagi D, saya sebutkan lagi C, baru kembali ke A. Nah, ini berarti apa? Berarti dia tidak boleh karena vertex-nya dilalui 2 kali nih, yaitu D ini tadi ya, D sama C yang dilalui 2 kali ya. Seperti itu kan yang harus cek. Tapi berdasarkan direct dia itu sudah punya ini gitu ya. Sudah punya Hamiltonian circuit ya. Nah, untuk graf pada gambar B mempunyai 5 vertex ya. Nah, dan derajatnya adalah ini masing-masing ada yang 2
gitu ya. Dan ada yang apa? Dan derajat U sama dengan 2. Jadi ini ada yang ini katakan U, derajatnya adalah 2, vertek U. Oke, yang lainnya adalah 3, ya. Nah, oleh karena itu teori direct ini tidak dapat digunakan teori direct. Karena apa? Teori direct tadi harus menuliskan bahwa verteknya berderajat 3. Di sini ada yang pakai derajat 2, enggak bisa, enggak memenuhi syarat untuk direct, ya. Nah, jadi tidak dapat digunakan. Tetapi derajat V ditambah derajat V, totalnya adalah ada yang derajat 2 sama ada yang derajat 3, totalnya sama dengan 5. Ya, seperti itu. Jadi setiap pasangan non-adjacent vertex V dan vertex V dengan graf B ini adalah Hamiltonian menurut teori Ore, kayak gitu. Ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, bagaimana kalian menunjukkan ini, lihat. Misalnya U, V, W gitu ya, X, Y, Z misalnya ini. Nah, U sama V ini kan tidak berhubungan, gitu kan ya. Ya, ini berarti kan adjacent. Ini adalah not adjacent ya, non adjacent. Nah, terus ini dan ini kan juga tidak berhubungan gitu ya. Nah, jadi kalian bisa termasuk dihitung ada derajat yang 2 tambah 3, maka hasilnya 5 dan Ore memenuhi syarat. Ya, jadi sekarang apa ini artinya sebenarnya? Artinya bahwa setiap ahli itu punya pemikiran masing-masing dan punya apa? Punya argumen masing-masing, ya, seperti itu, yang bisa saja saling melemahkan atau saling mendukung, ya. Jadi tadi si direct ini menentukan bahwa pokoknya ini namanya pokoknya saya punya sekian 6, saya punya derajat V3, nah pasti terbentuk, ya, pasti terbentuk Hamilton circuit-nya, ya. Nanti kalian coba kalau dimulai dari tengah misalnya ya, dimulai dari tengah, saya akan punya, ingat ya Hamiltonian itu tidak selalu edge-nya dilewati semua, ya, seperti itu, oke. Jelas ya? Oke. Jadi misalnya kayak gini, saya punya A, C, E, ya, F, D, B, kembali lagi ke sini. Nah, ini sudah sirkuit. Jadi ketika kalian menyebutkan, gitu ya, ini saya hapus saja supaya buat belajar, suruh menyebutkan apakah ada Hamilton circuit-nya. Si direct tadi menyatakan, ya, begini. Nah, ternyata saya buktikan, ayo coba ini. Saya tulis A, C, E, ya, F, D, B, A. Loh, semua satu kali kecuali pada depannya ini saya punya kayak gitu. Nah, dia si Ore ini juga gitu. Saya punya begini, ini bukti saya buktikan. Nah, ternyata benar dua-duanya gitu ya. Nah, ya udah gitu ya. Ini namanya sebuah apa? Sebuah teori ya. Ya kayak sama aja dengan teori Darwin ya. Apa itu bunyinya teori Darwin? Rowan Hamilton. Kamu yang saya panggil terus ya. Soalnya kamu orang baru lahir. Teori Darwin Ya, teori Darwin. yang evolusi, Wadi. Iya. Jadi asal-usul manusia itu Saya asalnya. kurang tahu ya, saya kan matematikawan. Waduh. Aduh. Ya, jadi orang dia bilang kalau manusia itu asalnya dari kera ya, sehingga dia ciptakan semula kera bongkok gini ya, terus berikutnya lama-lama akhirnya jadi manusia berdiri tegak gitu ya, manusia berdiri tegak. Nah, itu Darwin itu teorinya gitu. Nah, itu namanya teori ya. Teori itu nanti akan berevolusi, akan kemudian berkembang dengan sendirinya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Nah, seperti yang saya katakan, kalian harus banyak latihan soal, ya, kerjakan. Nanti pada waktu menjelang UTS gitu ya, kita bahas satu-satu. Oke. Soal di sini diberikan gambar kotak seperti ini, gitu ya. Tarik garis kontinu pada kotak yang melalui setiap ini kayak gini. Dengan cara menarikkan seperti yang dicontohkan di atas, ternyata terdapat 3 sisi yang tidak dilewati oleh garis kontinu tersebut. Nah, permasalahannya, menurut Anda, dapatkah penarikan garis kontinu tersebut melalui semua segmen sisi sekali saja? Segmen sisi ya ini ya, sekali saja. Nah, coba dipikirkan. Ya, karena dari soal-soal kayak gini, ini nanti ada yang saya keluarkan, tidak saya bahas, tapi saya keluarkan di UTS atau di UAS. Nah, kayak gitu. Ya. Oke. Sekarang nomor 2, terdapat satu set kartu domino. Tahu ya kartu domino ya? Nah, kartu domino itu adalah memiliki sisi yang seperti di bawah. Saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai kanannya 66. Jadi misalnya sekarang variasi pertama, ya variasi pertama itu apa? Yaitu variasi 1, ya, variasi 1. Terus kemudian ada sisi, apa artinya?
di sini sisi yang berbeda, yaitu saya punya kalau 2, ada 2 yang kosong, 3 yang kosong gitu ya, 4 yang kosong, 4 sama kosong, sampai dengan 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6 sama kosong ya, ini baru dengan kosong. Kalau dengan 2 dengan 1 gitu ya, berikutnya ini 1 dengan 2 ya, tapi ini sama ini kan sama aja, berarti tidak ada 1 dengan 3. Kalau 0 sama 1, 1 sama 0 sama, tidak ada 2 kartu ya, untuk 1 0 0 1 sama. Berikutnya apa? Ini tadi 21, ini 20, sekarang saya punya 2 ya. 2 berapa? 21, masih kosong semua ya ini ya. Berikutnya adalah 11 ya, 11. Terus ini 21, ini 31 sampai ini 61 ya, terusnya 1. Oke. Nah, nanti kalian akan mendapatkan berapa? Sejumlah kartu yang sisinya sama. Jadi nanti variasinya itu akan ada 2. Jadi sisi sama ya, sama satunya lagi sisi berbeda. Ya, sisi berbeda. Jadi kalau sisi sama ada berapa kartu? Kira-kira pernah ada yang main domino? Sisi kartu yang sama itu artinya saya mulai dari punya 00, ini kayak gini ya, 00, 11, 22 gitu ya, sampai 66. Jumlahnya kartu berapa? 7. Ya, itu yang sama. Nanti kalian beli ya. Habis ini beli kartu domino, ya, buktikan gitu ya. Apakah benar ada 7 kartu. Sedangkan yang bersisian berbeda-beda kayak gini, 10, 20 dan seterusnya sampai ke sisi 65 gitu ya, 6 titik terakhir 5. Kalau 66 itu berarti masuk kategori yang sisi sama. Ini jumlahnya ada 21. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di total jumlah kartu domino itu ada 28. Ya, nanti silakan minta ke mamanya, "Ma, belikan kartu domino." Ngapain gitu ya? Mau membuktikan apa yang diucapkan Bu Endang gitu, bahwa kartu domino 28 kartu. Ya, itu biasanya main gaple ini istilahnya ya. Terus kalian main gaple sama mama kalian ya. Oke. Terus kartu-kartu tersebut disusun menjadi satu rangkaian yang tidak terputus. Jadi kayak gini contohnya. Ya, 2 ini ditumpuk dengan ini ya. Terus kemudian 2 ini sama 4 itu ditumpuk dengan ini ya. Terus kemudian ini saya punya 4 berarti 4 ditumpuk dengan 0. Nanti berarti punya 0 ya, mungkin 0 dengan 6, terus 6 dengan 5 dengan 3 dengan 2 misalnya dan seterusnya. Ya. Pertanyaannya apakah bisa rangkaian yang tidak terputus tadi bisa enggak nyambung lagi ke titik yang awal ini lagi. Ya, ke titik kembali ke 1 ini. Gitu ya. Nah, sekarang contohnya ambil sembarang sebuah kartu, contohnya di sini, ini ya udah tahu ya. Pertanyaannya, dapatkah Anda melanjutkan susunan ini? Nah, coba nanti dilanjutkan hasilnya seperti apa. Harga kartu domino mungkin tidak lebih dari 5.000 atau 10.000 mungkin. Ya, enggak tahu sekarang. Oke. Terus ya, sampai sini ya. Nah, itu coba dicek. Ya. Nah, soal yang ketiga, ya, diberikan 4 kubus penampang sebagai berikut. Ya. Nah, seperti ini penampang-penampangnya. Terus apakah keempat kubus di atas mempunyai penyelesaian pada problem 4 kubus gitu ya. Nah, kayak disusun-susun itu kayak kemarin. Ya, ketika kalian belajar apa? Belajar sisinya sama yang kemarin ya. Terus tunjukkan keempat kubus berikut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, ini tidak mempunyai penyelesaian. Tunjukkan ya. Nah, kalian coba berpikir, kerjakan ya di rumah. Ini sebagai PR yang pertama. Nanti pada bab yang berikutnya masih bentuk pet sirkuit, tapi saya cerita tentang grab berbobot juga ada PR lagi. Ya, itu kerjakan lagi. Oke. Ya, jadi ada 7, ada 8, ada berapa lagi? Ada 8. Ya. Nah, supaya kalian tidak banyak-banyak, tapi sebenarnya kalau kalian saya kebagian yang ganjil mengerjakan ganjil, genap mengerjakan genap, itu sebenarnya apa? Kalian jangan tidak mengerjakan semuanya ya, sebagai latihan kalian tetap mengerjakan ini, tapi meskipun yang dikumpulkan nanti adalah yang diminta ganjil ya ganjil ya. Nah, ini sama kasusnya, nanti kalian akan mengerjakan soal ini apabila NRP-nya ganjil, itu pilih ganjil ya, jadi tetap sama ya. PR NRP ganjil atau gasal. Nah, ini juga nomor ganjil. Ya, berarti NRP genap ini nomor genap ya. Oke. Paham sampai di sini?
Nah, ini kalian harus memahami seperti yang sudah saya jelaskan pada. Jadi ini nyambung sama subbab 3.1 ya. Dari 3.1 dan 3.2 ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, ini semua filenya ini sudah saya taruh di Ikhlas ya. Jadi kalian silakan download Ikhlasnya. Kemudian juga hasil kuliah dari hari ini pun juga saya share juga di Ikhlas ya, semuanya lengkap. Jadi SCTS memberikan kemudahan ketika kalian bisa belajar pada saat kalian sedang berada sendirian di rumah gitu ya, dibaca-baca lagi. Oke. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk bab 3.2 ya. Sekarang kita masuk ke bab 3.3 yaitu grab berbobot. Saya share lagi grab berbobot. Oke. Nah, apa itu grab berbobot? Ya. Nah ini, atau disebut juga dengan weighted grab, yaitu ketika saya punya grab, katakan A, B, C, D, E gitu ya. Nah ini misalnya gini, saya punya A, B, C, D, E ya. Nah, kalau saya punya grab ini saja, ini namanya apa? Namanya undirected grab. Oke. Nah, ketika kalian saya suruh membuat matriksnya, matriks adjacent misalnya, matriks adjacent, maka di sini saya punya apa? Ini punya A, B, C, D, E, sama ini pun juga saya punya A, B, C, D, E. Kalau insiden, itu saya akan punya vertex sama kolomnya adalah edge, gitu ya. Ini undirected grab. Nah, sedangkan kalau saya beri panah, saya beri panah, misalnya saya beri panah ke sini, satunya ke sini. Ya, maka ini berubah lagi bukan un tapi directed ya, directed grab atau disebut dengan degrab. Oke. Ketika kalian membuat matriksnya lagi juga sama. Katakan ini adalah matriks adjacency tapi untuk yang directed grab. Ini juga A B C D E gitu ya. Ini juga A B C D E. Oke. Sebentar, maaf. Ini saya putus aja ya.